Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini edisi ke-12 September 2023. Apa kabar teman-teman? Sehat semua alhamdulillah ya. Aduh, sorry. Banyak banget yang Mas Tulus kalau ndak live itu saya rasanya kayak ada yang aneh gitu loh. Kalau lagi nyayur nggak ditemenin Mas Tulus tuh kayaknya gimana gitu. Nggak boleh gitu juga ya. Nggak boleh egois gitu Toyo. Mas Tulus tuh juga perlu istirahat. Misalnya kerja terus nanti ini sakit Mas Tulus gimana kan? Bahaya. Kerjanya full kebetulan lagi alhamdulillah banget. Banyak kebutuhan tapi Allah berikan rezeki yang berkah melimpah sehingga semuanya bisa diselesaikan. Tadi kudune jenengan juga bersyukur. Nggak apa-apa ya kalau Mas Tulus nggak bisa ada buat kalian terus. Nggak apa-apa ya. Emang saya tuh ngangenin orangnya, saya tahu kok. Sombong banget ya Tulus jan BBO silem ya. Sileme lek kebangetan klelep ku modar loh Mas Tulus. Bercanda ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya, salam kangen, salam rindu. Untuk yang kangen juga, salam kangen juga. Semoga doa terbaik dari Mas Tulus buat teman-teman semua Allah kabul. Doanya apa Mas Tulus? Doanya pokoknya yang baik-baik saja untuk teman-teman semua. Yang saat ini yang lagi nonton video ini, semoga yang sudah baik menjadi baik, yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Pokoknya sing wis apik dadi apik, sing Allah dadi apik. Muga-muga doanya Mas Tulus semua dikabul sama Allah buat jenengan yang nonton video ini ya. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya tanggungan utang piutang Mas Tulus doakan juga semoga utangnya lunas dan segera Allah berikan jalan rezeki biar utangnya cepat selesai terus yo rezekine saya berkah barokah senar. Ini rotok wangun ngono lho. Sehat berkah melimpah tuh teman-teman semuanya ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Sama teman-teman satu lagi, teman-teman harus pencet tombol like. Ayo, mau live mau tidak live harus like dulu. Terima kasih. Kemudian dipencet juga tombol skip iklan yang panjang. Kalau yang panjang kalau bisa jangan ya teman-teman ya. Ada tombol super thanks atau terima kasih di bawah video buat teman-teman yang mau nyawer Mas Tulus. Teman-teman yang suka atau tidak suka, pokoknya saya minta supportnya dengan di like, yang belum subscribe di subscribe, di share ke media sosial yang kalian punya. Kalau ada iklan yang pendek ya jangan di skip, kalau yang panjang boleh. Biar Mas Tulus bisa gajiannya tiap bulan ya. Matur nuwun, sembah nuwun, terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga keberkahan bersama jenengan semua yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah tidak skip iklan, semoga jadi amalnya jenengan ya. Yang sudah nyawer juga, semoga hajat-hajat baiknya jenengan segera Allah kabul. Amin. Saya itu kenapa kemarin ndak live, memang masih kerja rek. Dan kalau kerja
Mas Tulus tuh kan efeknya selalu ke leher ya. Lagi rasanya saya gatel guluku karena kalau pas perform itu kalau lagi nyanyi apalagi kalau lokasinya itu tempatnya panas kadang-kadang kan di gubuk-gubukan kalau kalau di Jakarta gubuk-gubukan ya kalau di daerah apa namanya ya kayak ada tempat-tempat snack itu kan ada minuman ya ada minuman dingin ada minuman jahe segala macam kemarin kebetulan saya minumnya cuma apa minuman yang bersoda terus soalnya panas tadi ki langsung nyes enak ngono lho tapi efeknya ternyata leherku saiki rada gater rada oleng-oleng sithik ngono rek weh jan Alhamdulillah semangat untuk jenengan-jenengan semua yang saat ini sedang berjuang untuk kehidupannya masing-masing kita sama teman-teman ya yang lagi sedih pokoknya yo ndak popo yang lagi seneng yo ndak popo asal jangan berlebihan dalam berduka dan juga bersedihnya ya kita sama-sama sedang berjuang untuk kehidupan kita masing-masing jadi harus selalu semangat ngeluh pisan-pisan yo ora apa-apa yang penting bar kuwi terus strong meneh karena hidup kita yang tentukan ya ayo pilih kuat songgo ra kuat culno ya hari ini Mas Tulus mau bahas apa teman-teman kan banyak yang nanya juga ya kemarin pas sedekah bumi itu ada pesan yang kurang enak ya. Pesan terkait dengan misalnya terkait dengan naga-naga itu apakah kalau misalnya mereka berhasil mendirikan tiangnya apakah ini akan berdampak buruk segala macam dampaknya apa saja Mas Tulus sudah bahas lalu banyak teman-teman juga yang nanya terus pesan baik dari leluhur kita apa Mas Tulus setelah acara sedekah bumi dan hari ini memang acara terakhir di balik apa namanya rapat yang sedang dilakukan oleh leluhur kita. Kalau hitungannya Eyang hari ini seharusnya yang terakhir ya. Dan ada hal menarik juga karena besok saya disuruh puasa sama Eyang. Jadi aku juga sebenarnya dari awal-awal juga saya kurang tertarik membahas Rabu Wekasan ya teman-teman. Tapi teman-teman banyak banget yang minta Mas Tulus membahas Rabu Wekasan dari segi pandang Mas Tulus sendiri. Sebenarnya Rabu Wekasan itu apa, Nas? Mas Tulus tuh pengen baca Rabu Wekasan besok di hari Rabu tanggal 13 September itu kan ada angka yang mungkin bisa kita baca. Kenapa sih kok di hari Rabu ini ada sebuah amalan yang diajarkan oleh maaf ini bukan dari Nabi Muhammad ya teman-teman. Jadi ajaran ini adalah dicairkan atau diberikan oleh seorang wali pada waktu itu. Nanti kita akan jabarkan lagi kalau teman-teman setuju silakan kita bahas Rabu Wekasan dan besok ternyata leluhur kita mau Islam mau bukan Islam ternyata besok itu berpuasa. Ini yang menarik menurut saya. Jadi kalau setuju nanti dibahas besok. Besok kita bahas terkait dengan Rabu Wekasan. Kalau setuju terus di kolom komentar. Iya Mas Tulus saya setuju besok bahas Rabu Wekasan. Misalnya gitu ya. Silahkan. Jadi beberapa poin yang ingin Mas Tulus sampaikan di sini adalah terkait dengan pesan baik sekaligus juga dengan saya ingin menjawab apa pertanyaan teman-teman terkait dengan bagaimana pertempuran yang sedang dilakukan di di laut itu apakah sudah selesai, apakah bagaimana ini juga yang nanti coba akan saya jelaskan sedikit ke teman-teman semua semoga juga menambahi info ya Rek ya. Gini. Iya, tapi sebelum kita membahas itu Mas Tulus minta waktu sebentar untuk teman-teman. Apa sih Mas Tulus ini lu kok get-geti wong? Ora, Mas Tulus yang ngelingno meneh. Soale habis sedekah bumi, rekening donasi nasi box kita tuh melempem sangat melempem. Gak ada yang nambahin, gak ada yang transfer rek. Langsung adem ayem loh. Sejak tanggal 8 itu sampai ke sini itu tidak ada tidak ada transferan masuk untuk sedekah nasi box. Makanya Mas Tulus ingatkan lagi kita masih punya kegiatan sedekah nasi box ya Rek yang akan kita gelar di setiap Jumat akhir bulan khususnya di Jumat akhir bulan September. Nah teman-teman yang pasti pengen nambahin atau pengen bantu sedekah nasi box bisa cek kolom deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto transfernya minimal Rp12.000 maksimalnya unlimited. Alhamdulillah sudah sampai di angka 2 jutaan sudah mending ini menurut saya di awal bulan sudah di 2 jutaan jadi sudah tinggal ya 100% ya mungkin sudah masuk 20% lagi ya. Jadi teman-teman yang masih pengen nambahin silakan cek kolom deskripsi transfernya minimal Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Ayo dibantu teman-teman saudara-saudaraku supaya biar kita bisa sering kita masih bisa menjalankan joget-geti tondo kan terus kaget lek ngono kuwi. Nggak boleh kayak gitu ya kan terus bolak-balik ngomong ojo koyok ngono
Sama mental ya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi ya. Saya hanya bisa bilang terima kasih banyak untuk yang sudah bantu. Untuk yang belum please dibantu biar kegiatan baik kita masih bisa berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Minta doa dari teman-teman semua. Semoga kegiatan baik ini masih bisa diadakan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun yang sudah bantu sedekah. Terima kasih banyak yang sudah bantu sedekah nasi box. Semoga bertukar dengan keberkahan, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke nasi box untuk nyawer dan lain sebagainya, sedekahnya Allah tukar dengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya jenengan. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kembali ke pembahasan kita di awal ya. Sesuai dengan judul yang kalian baca. Teman-teman mungkin tanya, Mas Tulus bagaimana hasil peperangan antara Raja Naga dengan Raja Naga ini dengan Raja Naga itu. Di sini saya mau garis bawahi terlebih dahulu. Yang pertama lah terkait dengan perkelahian antara naga dari pihak kita dengan naga dari pihak Mbah Dajjal. Yang dimaksudkan teman-teman sepertinya teman-teman salah terka ya. Mungkin ada cerita mitos di masa lalu terkait dengan naga yang ada beberapa yang saya rasa Mas Tulus diajak berdamai saja, Mas Tulus diajak begini saja, kenapa harus saling seperti ini? Yang saya maksudkan naga air ini bukan naga yang jenengan tulis di komentar, karena saya membaca beberapa komentar yang mengarahkan justru Mas Tulus diajak berdamai saja, raja ini, naga ini tuh ini. Loh, kok beda arah ya? Saya rasa beda teman-teman yang jenengan maksudkan naga penyebab bencana ini dengan naga yang jenengan maksud. Mungkin ada sebuah cerita di masa lalu atau ada legenda atau memang ada pemahaman tertentu, tetapi yang dimaksudkan di peperangan naga ini sebetulnya bukan naga seperti yang jenengan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Jadi saya capek nek nanggepin kok dikirone Mas Tulus mbaperi mboten. Tapi Mas Tulus jelaskan ya. Saya sudah berkali-kali ngasih penjelasan. Oh, prosedurnya ini prosesnya seperti ini. Bahkan di video Sedekah Bumi saya sudah tulis ini cara saya. Yang suka silahkan, yang tidak suka silahkan. Masih dia nulis komentar panjang lebar. Tak sematkan sampai di kolom komentar Sedekah Bumi. Teman-teman silahkan baca. Mbak Lucy kalau tidak salah itu. Lucy apa siapa gitu kalau tidak salah ya. Jadi saya juga memberi pemahamannya sulit gitu loh. Saya sulit sekali memberi pemahamannya. Saya tahu dia sebenarnya paham mungkin, tapi nggak tahu pemikirannya, beda kepercayaan atau beda pemikiran saya juga tidak tahu. Tapi kalau kita jelaskan terus nanti malah terkesannya Mas Tulus ki mbaperi sing komen, boten ngaten, tapi saya meluruskan ya. Keyakinan saya adalah Islam. Dalam keyakinan saya itu tidak dilarang. Jadi tidak bisa juga jenengan paksa. Kalau ini misal loh ya, misalnya keyakinan jenengan tuh ternyata tidak memperbolehkan yang dilakukan oleh saya gitu loh. Sama dengan saudara-saudara kita di Bali yang mungkin agamanya Hindu yang boleh mengkonsumsi daging ini, sedangkan saya tidak boleh. Jadi kita sama-sama saling menghormati. Kalau saya mengucapkan semoga semua jadi berkat, semoga semua makhluk berbahagia, itu hanya perwakilan ucapan saya karena di sini saya tidak pandang agama dalam berkomentar atau dalam bersosialisasi. Jadi itu adalah salah satu cara saya menghormati saudara-saudara saya di luar keyakinan saya. Tetapi ketika saya diarahkan menuju ke keyakinannya teman-teman semua, sepertinya saya mboten bisa atau tidak bisa. Mohon maaf ya, mohon difahami ya teman-teman. Semoga dimengerti. Oke. Kalau teman-teman tanya apakah berhasil leluhur kita ketika berperang dengan si naga ini, sebetulnya dikatakan berhasil, sebetulnya secara garis besarnya sudah berhasil, tetapi mereka menantang sesuatu. Ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini, tapi sepertinya masih ada yang harus mereka selesaikan. Kalau dibilang menang, alhamdulillah leluhur kita menang, tetapi untuk efeknya atau dampaknya sepertinya masih akan sedikit berimbas karena mereka masih terus saja. Ketika ada kata damai pun, ada kata gencatan senjata pun ternyata ya satu lagi sifat jin atau sifat makhluk Allah yang satu itu yang ditugaskan buat goda kita tuh memang sangat licik ya teman-teman. Jadi ada gencatan senjata pun mereka secara diam-diam masih melakukan kegiatan di belakang leluhur kita, di belakang pasukan itu, sehingga masih banyak hal-hal bocor yang mereka lakukan secara diam-diam. Tetapi kalau untuk yang dimaksudkan ini adalah raja-raja yang naga yang seperti yang kalian maksud, ini salah. Karena naga air yang dimaksudkan Mas Tulus ini adalah dalam tanda kutip anak buah Mbah Dajjal yang memang sengaja dibuat untuk membuat kegaduhan. Kalau yang jenengan tulis kayaknya ini adalah sosok naga yang kebetulan mungkin kayaknya saya juga tahu, tapi
beda dengan naga yang itu. Oke, ngapunten ya. Kalau naga yang itu sepertinya juga masih ada sisi positifnya. Kalau naga yang ini nih semuanya sudah negatif karena sengaja dibuat dan juga terkamuflase juga. Di sini juga beberapa poin yang saya sampaikan adalah ya berbeda jalurnya, berbeda jenisnya. Jadi saya minta maaf. Dikatakan berhasil, alhamdulillah berhasil teman-teman. Tetapi ternyata liciknya mereka itu mereka masih secara diam-diam masih mencoba cari tahu dan dikatakan perang tidak berperang tetapi leluhur kita atau pasukan dari tim kita, pasukan masyarakat Nusantara khususnya dari leluhur kita di Nusantara sepertinya masih tetap berjaga-jaga walaupun secara garis besarnya perangnya sudah berhasil dan alhamdulillah kita yang menang ya. Ada beberapa poin yang pada dasarnya harusnya terjadi sepertinya sedikit tercancel, amin, alhamdulillah, mudah-mudahan termasuk simbol yang baik ya. Itu prasangka kita yang baik-baik saja. Kalau teman-teman tanya leluhur kita berhasil, alhamdulillah berhasil, tetapi mereka masih secara diam-diam terus diawasi karena mereka masih diam-diam mencari bala di atas air ya. Berarti tetap harus hati-hati teman-teman. Seperti itu ya. Ada beberapa poin yang saya sampaikan ternyata juga mereka masih terus berusaha mencari celah untuk dalam arti di sini mencari gaduh atau membuat gaduh atau mencari hal yang masih berhubungan dengan air tadi. Jadi tetap harus diwaspadai ya terkait dengan gelombang tinggi dan lain sebagainya. Kemarin memang terjadi karena proses peperangan mungkin imbasnya juga bisa jadi, tetapi mereka masih diam-diam masih terus melakukan itu. Jadi tetap harus waspada menurut saya. Walaupun secara garis besarnya di garis bawahi menang, kita yang menang, tetapi mereka adalah makhluk yang sangat licik-liciknya. Mereka tuh kayak ya ngelebihin raja licik lah pokoknya. Itu yang Mas terus ingin sampaikan ke teman-teman semua. Alhamdulillah semuanya berhasil dengan baik dan selesai dengan damai. Judulnya sebetulnya gencatan senjata karena memang leluhur kita itu kan dari berbagai macam jenis ya. Jadi mereka tidak ada yang memang tidak suka dengan berperang, ada yang mereka persuasif. Nah, saya ini mungkin di jalur yang persuasif ya. Kalau saya itu di jalur yang persuasif. Dulu, pada masa dulu, saya itu tipikal orang yang ketika melihat jin, jinnya galak, saya lebih galak lagi sama jinnya. Saya lebih galak. Tapi sekarang saya juga galak ketika melihat jin yang tidak bagus, tapi setelah itu saya akan persuasif. Saya akan lembut. Jadi saya tuh menggunakan metode dua-duanya. Nah, kalau leluhur kita ini juga sama saat ini menggunakan metode yang dua-duanya. Karena mereka dilawan dengan keras tidak bisa, akhirnya dilakukan dengan semacam gencatan senjata, tetapi kalian jangan sampai merusak bla 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 bla. Ada salah satu situs atau tempat yang mereka sedang akan kacaukan sebetulnya. Nah, disinilah mereka ada perjanjian ketika oke, segini, tapi mereka juga siaga terus. Intinya seperti itu. Saya nggak bisa mendetailkan lagi, tapi batasnya hanya sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Oke. Dari beberapa poin ini apakah akan berkurang Mas Tulus? Seperti yang sudah saya bilang, musibah terkait dengan air masih belum berkurang, masih tetap harus hati-hati. Apalagi di akhir bulan, itu si Cerondol barusan tuh pulang, makanya Mas Tulus tadi kaget. Dia bilang kadar air di akhir bulan ini sepertinya untuk Pulau Jawa khususnya, sepertinya juga akan ada beberapa titik poin. Karena kalau kita hitung di tanggal 9, Mas Tulus sudah ingatkan ya, di penghitungan angka di balik bulan September, akhir bulan di 22 ke bawah, atau mulai tanggal 12 ini pun, ini sudah ada kadar-kadar air yang cukup banyak di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Jadi, mulai akhir bulan ini, ini hanya hitungan angka ya, bisa meleset juga. Jadi, kalau lewat hitungan angkanya, 22 ke bawah sih itu paling dominan ada kandungan air yang banyak. Sehingga saya rasa juga harus hati-hati, karena walaupun perangnya berhenti untuk musibah yang ada di air, di laut, dan lain sebagainya, tetapi untuk kejadian yang sama, gelombang dan lain sebagainya, kemudian angin kencang, air kencang juga saya lihat di balik angkanya, ini masih sangat potensial ada. Jadi ini juga salah satu hal yang sepertinya masih perlu untuk kita waspadai, hati-hati ya. Dan teman-teman juga ada yang tanya, Mas Tulus, ada tradisi tiban yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanggil hujan. Secara detail saya masih belum tahu itu tradisi apa.
saya dulu pernah mendengar istilah tiban itu di orang tua saya tapi tidak detail. Jadi nanti kalau memang teman-teman setuju, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar bahas soal tiban Mas Tulus, ritual pemanggil hujan misalnya. Apakah dari segi pandang saya itu apa? Kalau setuju nanti kita bakal bahas itu ya. Tetapi pada dasarnya seharusnya kalau melalui angkanya di 22 ke bawah ya sampai di akhir bulan ada kandungan air yang cukup melimpah. Air dari langit kah Mas Tulus? Air hujan kah Mas Tulus? I don't know, tapi pada dasarnya ketika dari angka-angkanya saya melihat banyak kandungan air. Itu yang saya perhatikan ya. Lalu ini ada salah satu hal yang disampaikan leluhur kita. Dan yang unik adalah besok saya juga diminta untuk berpuasa. Tanggal 13 September. Tidak tahu ada apa, makanya saya masih perlu menelaah dulu secara detail kenapa saya disuruh berpuasa. Tapi ini hanya bukan hanya saya yang muslim, tapi leluhur kita yang di luar muslim pun ternyata juga melakukan hal seperti ini, juga berpuasa. Bukan muslim tok loh ya. Jadi kalau Rebo Wekasan itu adalah amalan-amalan terkait dengan keislaman hubungannya, tapi ternyata leluhur kita yang tidak Islam pun besok juga ikut berpuasa. Kalau mau bareng sama Mas Tulus boleh ya, tapi nanti kita buat video dulu terkait dengan Rebo Wekasan. Mas Tulus buatnya mungkin tengah malam kali ya, biar teman-teman bisa prepare kalau teman-teman setuju. Saya tunggu persetujuan teman-teman juga. Mau enggak kita bahas itu? Kalau mau silahkan. Jadi salah satu hal yang disampaikan Eyang ketika selesai melakukan tirakat atau ritualnya atau bahasanya adalah pengkafaran untuk Nusantara, ternyata ketika dikategorikan beliau-beliau itu berhasil, sebetulnya kadar keberhasilannya hanya di angka 80% teman-teman. Jadi pengkafaran untuk Nusantara ini tidak berhasil secara 100%. Dalam tanda kutipnya seperti itu. Kalau menurut hitungan saya ya, yang disampaikan Eyang. Karena memang ada beberapa orang yang tadi seperti yang saya bilang, mereka tidak mengakui memiliki leluhur, mereka tidak mengakui dan tidak melakukan tindakan sesuai dengan yang leluhur kita lakukan di masa lalu. Jadi kayak banyak orang yang sudah, maaf, saya tidak membatasi siapapun untuk beragama. Saya tidak memaksa teman-teman memiliki keyakinan apa. Tapi kalau menurut yang sampaikan, banyak orang yang sudah menghilangkan asal-usulnya dengan kepercayaannya yang sekarang. Jadi simpelnya kayak agama dari Arab, terus ke Arab-Araban, ke Jawa-Jawaannya dibuang. Agama dari Barat, misalnya terus ke Barat-Baratan, kejawaannya dibuang. Misalnya seperti itu. Ini hanya semisal ya, saya nggak sebutkan agama apapun. Ini hanya contoh saja ya. Hal seperti ini juga ternyata mempengaruhi kegagalan dari apa yang dilakukan leluhur. Karena ya, sekali lagi, kekuatan leluhur itu karena izin Allah. Lalu, izin Allah itu juga berdasarkan juga keyakinan kita sebagai masyarakat majemuk yang tinggal di Nusantara ini sendiri. Sedangkan kalau mereka tidak mempercayai itu atau tidak bersinergi dengan itu, ya mereka juga seakan-akan tuh mentahin apa yang kita lakukan. Tetapi menurut saya dampaknya apakah masih akan ada musibah? Maaf, sepertinya juga masih ada cenderung hal-hal yang masih terjadi. Karena seperti yang sudah saya hitung, kalau saya presentasekan, ada 20%-nya yang gagal tadi. Ada yang tidak pas, ada yang tidak sesuai. Jadi kayak tumbune iki mau ditutupi tapi tutupnya itu ada yang kegedean, ada yang kekecilan. Anggaplah seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan tutupnya. Walaupun berhasil ditutup tapi tutupnya itu tidak sesuai. You know yo. Hitungannya seperti itu ya teman-teman. Saya harap teman-teman paham yang saya sampaikan. Pesan yang paling dominan yang saya dengar di sini adalah leluhur masih terus meminta kita untuk bersedekah untuk menjauhkan kita dari bala. Itu yang paling utama yang beliau sampaikan. Dan kalau bisa tahun depan ono meneh yo le gitu pesannya beliau. Karena ini juga membahagiakan hati kami. Ini juga menyenangkan hati leluhur kita, dalam arti seperti itu. Setidaknya hal-hal yang seharusnya besar sepertinya akan sedikit bisa terakomodir. Karena kalau yang disampaikan beliau adalah dilempar-lemparnya itu cukup jauh. Dilemparnya cukup jauh ya, wallahu alam yang dimaksud dilempar cukup jauh ini nggak tahu saya, tapi memang anjuran sedekah dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan itu masih salah satu hal yang dikedepankan oleh Eyang, leluhur kita untuk kita. Jadi beribadah dengan cara kita sesuai dengan keyakinan kita, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yang pasti ada tambahannya adalah dengan bersedekah. Dan
Ini juga ada selentingan sedikit bahwa besok selain berpuasa, kita juga sangat dianjurkan untuk bersedekah gitu loh teman-teman. Dan ini juga hampir mirip dengan apa namanya eh, wejangan terkait dengan Rabu Wekasan. Nah, saya tertarik juga bahas ini sebetulnya. Awalnya saya dari awal-awal dari dulu-dulu saya nggak pernah bahas Rabu Wekasan. Saya tidak bahas ini sebelumnya karena memang saya kurang tertarik karena saya takutnya nanti malah teman-teman bilang, oh Mas Tulus nih jalur ilmunya kejawen ya. Jalur ilmunya tuh Islam Nusantara. Nggak gitu juga. Saya ndak menggarisbawahi, saya tidak membulati keyakinan Islam saya itu ya Islamku antara aku dan Allah wis ngono wae. Saya ndak mikir enek sing Muhammadiyah, enek sing NU sing segala macam, saya tidak membatasi itu ya. Saya tidak membatasi itu, saya Islam. Saya satu dan Allah yang tahu. Saya dan Allah yang tahu gitu aja. Jadi selama tidak mengurangi dan juga tidak membatasi keislaman saya terhadap Allah, saya rasa selama itu menurut keyakinan saya benar dan menurut agama saya tidak dilarang, ya menurut saya boleh-boleh saja. Nah, memang salah satu keyakinan atau pesan yang dilakukan adalah salah satunya adalah kita untuk apa namanya? Untuk terus memperbanyak dekat diri dengan Tuhan, kemudian juga sedekah dan hampir dengan Rabu Wekasan juga beliau-beliau sempat menyampaikan bahwa saya tidak tahu, sekali lagi saya garis bawahi, apakah yang disampaikan beliau itu terkait dengan Rabu Wekasan, saya tidak tahu, tetapi memang di hari Rabu besok ada sebuah ritual besar juga yang dilakukan, karena untuk di hari Rabu besok itu, boleh nggak ngomong yang? Ah, ya wes lah, dibahas next nanti aja ya. Aku tak ngobrol dulu nanti soal Rabu Wekasannya, takutnya saya salah. Tapi berhubungan atau tidak dengan Rabu Wekasan saya tidak tahu. Tapi yang pasti beliau-beliau akan melakukan kegiatan itu di hari Rabu. Ya, di hari Rabu nanti. Seperti itu. Tambahan juga info dari Eyang adalah untuk kita lebih meredam emosi, pesan di balik yang saya lakukan kemarin, selain sedekah, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meredam emosi kita, atau untuk tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terganggu, tidak mudah tergoda, tidak mudah untuk terpancing oleh sesuatu. Misalnya ini juga salah satu hal yang disampaikan leluhur kita, sama untuk kita lebih menghargai sesuatu yang lebih tua, menghargai sesuatu yang lebih tua. Beliau itu menyampaikan banyak orang-orang tinggi atau orang-orang yang dianggap sakti atau orang-orang yang dianggap lebih sukses atau orang-orang yang dianggap mungkin lebih tahu terkait dengan agama, terus ternyata kita tuh sampai padahal lebih tua dari kita, terus kita tuh ada yang lebih tua malah cium tangan kita, itu kita dilarang untuk melakukan itu ya. Jadi kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Ini saatnya anak-anak yang biasanya durhaka untuk kembali mengingat orang tuanya, untuk kembali tidak menjadi congkak terhadap orang yang lebih tua. Ini bisa diberlakukan kepada orang tua kita, orang di luar lingkungan kita, atau bahkan mungkin pejabat atau lain sebagainya. Pejabat itu, walaupun dia pejabat, walaupun dia lebih tinggi derajatnya, lebih kaya daripada kita, kalau umurnya lebih tua, lebih muda daripada kita tidak diperkenankan untuk mencium tangan orang itu. Bahasanya seperti itu yang disampaikan Eyang. Jadi saya simpulkan bahwa menghargai orang yang lebih tua daripada kita, andap asor sopan santun, adabmu tadi diutamakan. Menurut aku itu. Napa meleh setunggal meleh. Oh nggih. Jadi sebenarnya secara garis besarnya beliau-beliau itu tidak memaksa kita-kita untuk mengenang atau tetap diingat, melakukan hal-hal yang di luar keyakinan kita. Oh nggih, maksudnya yang tidak bisa kita lakukan. Jadi leluhur kita tuh tidak maksa kita melakukan apa yang bisa mereka lakukan, tidak memaksa. Tapi kalau kalian lakukan itu menggembirakan buat kami. Istilahnya gitu loh. Kowe nggawe sedekah bumi yo alhamdulillah, ora ki jane yo ora apa-apa. Ning nek mbok lakoni dadi luwih bungah, lebih senang, lebih bahagia rasa hati mereka itu. Oh ternyata yang kita perjuangkan di masa lalu masih dilestarikan oleh anak cucu kita, misalnya seperti itu. Simpelnya seperti itu. Mereka tidak memaksa untuk harus dihargai, dipatenkan apa yang mereka lakukan gitu ya. Mereka tidak mengharapkan untuk diakui,
tidak memaksa untuk itu, disembah dan lain sebagainya, mereka juga tidak meminta itu, tapi setidaknya jangan buang asal-usulmu dari mana kamu berasal. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini. Kayaknya masih banyak yang penasaran soal ini ya, tapi intinya adalah itu. Oke. Satu hal terakhir yang saya sampaikan dari Eyang adalah kita dipersilahkan membuat rumah kita sewangi mungkin ya. Mau wangi dari kembang, mau wangi dari apa? Kalau teman-teman yang bisa menggunakan itu juga boleh. Karena malaikat-malaikat Allah itu juga pernah diceritakan mereka juga suka dengan wewangian, jadi mungkin ini juga sinergi ya teman-teman. Maksudnya nyambung ya, sing Mas Tulus maksud ngerti nggih, sedanten nggih, nggak ada paksaan, tapi diperkenankan, sangat-sangat disarankan kita untuk mewangikan tempat tinggal kita. Itu yang terakhir dari Eyang ya. Matur sembah nuwun, semoga manfaat video hari ini teman-teman. Jangan lupa terus jadi berkat buat sesama, semoga kita sama-sama saling memberkati. Jangan lupa juga terus jadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita, dan juga jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam kondisi belum memiliki rezeki atau sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodoh terbaiknya, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen jadi orang manfaat buat orang banyak, pengen jual harta warisan untuk kebaikan bersama, hajat-hajat baik yang jenengan Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang mulai buka usaha Mas Tulus doakan lancar jaya. Amin. Yang sudah jalan juga semoga lancar terus, yang jualan semoga laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, fitnah, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kenapa? Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi. Aku gak ngerti artinya gue apa rek. Mas Tulus ki Jowo-jowo kawe marai. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga manfaat video hari ini. Mas Tulus minta maaf kalau terkesan keminter, menggurui dan lain sebagainya. Insya Allah ketemu sama Mas Tri next video lagi ya. Ini video mungkin akan tayang di sore atau di malam hari, karena hari ini tanggal 20 September harusnya Mas Tulus ada live. Nanti setelah syuting ini Mas Tulus akan live, videonya akan buat tayang di malam atau di sore hari nanti ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf untuk yang suka, mohon maaf juga untuk yang tidak suka. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau nyinggung perasaan jenengan, Mas Tulus minta maaf ya. Insya Allah ketemu di next video lagi. Sehat, berkah buat kita semua ya. Mas Tulus pamit nurut, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Rahayu Sagung Dumadi. Harus kayak gini katanya. Rahayu Sagung Dumadi. Enak sih ngerti artinya rarek. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.